Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Islam dengan NIM F1C020147. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang analisa penggantian. Analisa penggantian yaitu suatu studi untuk mengevaluasi kapan saat yang paling ekonomis untuk mengganti suatu aset atau peralatan guna meminimalisir biaya operasional dan memaksimalkan efisiensi. Analisa penggantian dilakukan dengan membandingkan biaya total kepemilikan aset lama dengan aset baru, termasuk biaya perawatan, operasional, dan depresiasi. Tujuannya adalah untuk menentukan waktu optimal penggantian berdasarkan perhitungan ekonomi. Ada beberapa alasan kenapa proses penggantian suatu peralatan perlu dilakukan. Di antaranya adalah 1. Adanya peningkatan permintaan terhadap suatu produk sehingga dibutuhkan fasilitas produk yang memiliki kapasitas yang lebih besar. Tuntutan untuk memperbesar kapasitas produksi bisa dipenuhi dengan menambah alat-alat baru dan tetap menggunakan fasilitas lama, atau mengganti alat-alat lama dengan alat-alat baru yang bisa memenuhi kebutuhan kapasitas. Keputusan seperti ini membutuhkan analisa ekonomis dari penggantian. 2. Kebutuhan untuk perawatan pada alat-alat yang dimiliki sudah berlebihan sehingga alat tersebut dinilai tidak ekonomis untuk dipakai, walaupun secara fisik masih tetap berfungsi, sebagaimana terlihat pada gambar 9.1. Ongkos-ongkos perawatan dan operasional untuk suatu peralatan akan terus meningkat dengan bertambahnya masa pakai dari alat tersebut. Di sisi lain, ongkos investasi akan berkurang dengan semakin lamanya pemakaian alat tersebut. Oleh karena itu, ada suatu saat di mana ongkos-ongkos perawatan meningkat lebih cepat dari kontribusi penurunan ongkos investasi, sehingga dikatakan bahwa pada saat-saat seperti itu ongkos perawatan sudah berlebihan. 3. Terjadi penurunan fungsi fisik peralatan sehingga akan berakibat penurunannya efisiensi operasi dari alat tersebut. Beberapa hal yang merupakan penurunan fungsi fisik akibat pemakaian dari suatu alat adalah penurunan output baik ditinjau dari kuantitas yang dihasilkan dalam suatu satuan waktu maupun kualitas dari outputnya, peningkatan kebutuhan bahan bakar, dan peningkatan persentase material yang terbuang sehingga berakibat pada peningkatan ongkos-ongkos operasional, peningkatan kebutuhan suku cadang dan tenaga perawatan yang berarti bahwa ongkos-ongkos perawatan meningkat. Kerusakan alat terjadi lebih sering dan setiap kerusakan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaikinya. Penurunan kualitas kerja dari peralatan, misalnya terjadi peningkatan varian dari suatu dimensi produk yang dihasilkan karena timbulnya keausan pada pahat-pahat mesin produksi. 4. Adanya alternatif untuk menyewa suatu peralatan dan kebijakan ini lebih ekonomis daripada membeli atau memiliki sendiri alat tersebut. 5. Terjadinya keusangan atau obsolescence dari suatu peralatan karena berkembangnya alat-alat baru dengan tingkat teknologi yang lebih canggih. Beberapa hal yang bisa digolongkan sebagai penyebab usangnya suatu peralatan, yaitu peralatan tersebut tidak lagi diperlukan, operator dari peralatan tersebut sulit diperoleh, ada alat sejenis yang baru yang bisa menjanjikan produk yang lebih disukai di pasaran, ada alat sejenis yang baru yang bisa beroperasi dengan ongkos-ongkos operasional dan perawatan yang lebih rendah. Ada alat sejenis yang baru yang bisa beroperasi dengan produktivitas yang lebih tinggi. Penurunan fungsi fisik dan keusangan suatu peralatan bisa terjadi secara independen maupun bisa berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada suatu metode standar yang bisa dipakai untuk mengkuantifikasikan penurunan fungsi fisik maupun keusangan dari suatu peralatan. Untuk menentukan karakteristik penurunan fisik ataupun keusangan suatu peralatan dibutuhkan observasi dan analisis data dengan seksama. Berikut adalah
Contoh gambar konfigurasi ongkos-ongkos penggantian. 9.2 Beberapa konsep dasar dalam analisa penggantian. Ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami dalam melakukan analisa penggantian suatu peralatan. Antara lain, 1. Konsep defender dan challenger. 2. Konsep sunk cost. 3. Sudut pandang dari luar sistem. 4. Umur ekonomis suatu peralatan. Berikut ini akan dibahas masing-masing konsep tersebut secara detail. Konsep defender dan challenger. Secara umum, analisa penggantian digunakan untuk menentukan apakah peralatan atau aset yang digunakan saat itu perlu diganti dengan peralatan yang lebih baru dan lebih ekonomis, dan kapan penggantian itu sebaiknya dilakukan. Dalam konteks ini, sudah menjadi kebiasaan untuk menyebut aset yang dipertimbangkan untuk diganti sebagai defender dan aset atau peralatan yang menjadi kandidat atau yang diusulkan untuk mengganti sebagai challenger. Seorang ahli ekonomi teknik harus mampu mendeteksi dan memutuskan kapan suatu aset tidak lagi efisien untuk digunakan. Alternatif mana yang perlu dipertimbangkan sebagai penggantinya dan kapan penggantian itu sebaiknya dilakukan. Keputusan penggantian seharusnya lebih didasarkan pada performance ekonomi suatu aset dibandingkan dengan pertimbangan fisiknya. Kenyataan yang sering dijumpai menunjukkan adanya keengganan para manajer teknik atau pejabat lain yang berwenang untuk mengganti suatu aset atau peralatan yang secara fisik masih cukup handal, walaupun analisa ekonomi mengindikasikan bahwa lebih ekonomis bila alat tersebut diganti. Besar dan lamanya aliran kas dari aset lama defender dan aset baru challenger biasanya sangat berbeda. Aset baru selalu memiliki ongkos investasi yang lebih tinggi dan ongkos-ongkos operasional dan perawatan yang lebih tinggi, dan ongkos-ongkos operasional dan perawatan yang lebih rendah dibandingkan dengan aset yang lama. Nilai sekarang dari aset lama adalah nilai jual pada saat ini, dan ini akan dianggap sebagai nilai awal dari defender. Sedangkan nilai awal dari challenger adalah semua ongkos yang diperlukan agar alat atau aset tersebut bisa dioperasikan. Di samping itu, usia ekonomis dari aset lama biasanya relatif singkat karena dihitung dari sisa masa pakai ekonomisnya, mulai saat dimana analisa itu dilakukan. Dengan demikian, maka aliran kas dari defender biasanya bisa diramalkan dengan lebih pasti. Secara lebih spesifik, bisa ditegaskan bahwa analisa penggantian ditunjukkan untuk memberikan jawaban apakah suatu aset akan diganti saat ini atau tahun depan. Jadi, persoalan penentuan waktu penggantian adalah sasaran utama dalam analisa penggantian. Kriteria yang biasanya dipakai dalam mengambil keputusan pada penentuan waktu penggantian adalah biaya ekuivalen tahunan atau EUAC. Analisis tertentu akan menyarankan penggantian pada aset pada saat yang tepat, sehingga ongkos-ongkos ekuivalen tahunan yang timbul adalah minimum. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.2, penggantian akan ideal dilakukan pada saat biaya-biaya tahunan dari defender sama dengan EUAC challenger. Keterlambatan penggantian selama setahun akan mengakibatkan tambahan ongkos-ongkos tahunan, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Semakin lama keterlambatan ini berlangsung, semakin cepat bertambahnya ongkos-ongkos tahunan yang terjadi. Hal ini terlihat dari gambar grafik EUAC defender. Walaupun fakta menunjukkan bahwa studi analisa penggantian akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengurangan ongkos, kebanyakan pengambilan keputusan akan merasa enggan untuk segera melakukan proses penggantian pada saat yang optimal. Hal ini barangkali berkaitan dengan sikap individu yang biasanya cukup resisten terhadap perubahan.
Beberapa alasan yang sering mengakibatkan ditundanya penggantian suatu aset dari waktu optimum yang disarankan adalah: 1. Perusahaan masih menghasilkan profit dengan peralatan yang dipakainya saat ini. 2. Peralatan yang dimiliki cukup baik untuk dioperasikan dan bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang bisa diterima. 3. Prediksi pengeluaran yang berkaitan dengan peralatan baru masih mengandung ketidakpastian dan resiko, sementara pengeluaran dari peralatan yang dimiliki saat ini relatif lebih pasti. 4. Dibutuhkan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengganti peralatan dengan yang baru dibandingkan dengan tetap memakai peralatan yang telah dimiliki. 5. Manajemen cenderung untuk bersikap konservatif dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan peralatan-peralatan yang harganya mahal. Biasanya ada keterbatasan dana untuk membeli peralatan baru, sementara di sisi lain tidak ada keterbatasan dana untuk merawat peralatan yang telah ada. 7. Ketidakpastian tentang kebutuhan mendatang terhadap pemakaian peralatan yang dimaksud mungkin cukup besar. 8. Adanya kemungkinan ongkos-ongkos yang tak tertutupi atau sunk cost juga mempengaruhi keputusan untuk mengganti suatu peralatan. 9. Adanya keengganan untuk menjadi pionir dalam mengadopsi teknologi baru. Berikut ini adalah gambar 9.2, yaitu WUAC, Defender, dan Challenger yang tadi dijelaskan pada slide yang ini. Perkenalkan, nama saya Danus Wandi, NIM F1C021111. Di sini saya akan presentasi analisa teknik biaya. Konsep sunk cost. Sunk cost adalah ongkos yang terjadi pada masa yang lalu dan tidak akan tertutupi sehingga tidak dipertimbangkan dalam analisa ekonomi teknik yang berkaitan dengan kondisi masa yang akan datang, yang dimana sunk cost sama dengan nilai bahan baku saat ini dikurangi nilai jual saat ini. Nilai baku suatu aset adalah nilai aset tersebut pada suatu saat yang tercantum dalam catatan akuntansi, yaitu nilai awal. Dalam studi analisa pengertian nilai jual aset yang akan dijadikan dasar pertimbangan. Jadi nilai awal, nilai bahan baku, dan ongkos penggantian tidak relevan dalam analisa penggantian. Next, sudut pandang pihak luar. Pada dasarnya pendekatan ini menganggap nilai sisa atau nilai jual suatu aset pada saat itu merupakan ongkos investasi daripada konsumsi ini sejalan dengan pengertian ongkos kesempatan yang dikenakan pada perusahaan yang akan kehilangan kesempatan. Baik, perkenalkan, nama saya Nurida Maulana dengan NIM F1C020109. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikut ini adalah gambar 9.4, yaitu ilustrasi fungsi EUHC suatu aset atau umur ekonomis suatu aset, yang ditunjukkan dengan grafik. Grafik pada gambar menunjukkan umur ekonomis suatu aset atau EUHC suatu aset, yaitu pada tahun ketiga. Meningkat atau menurunnya ekonomis suatu aset itu tergantung pada meningkat atau menurunnya biaya operasional. Tapi pada grafik menunjukkan rata-rata umur ekonomis aset, yaitu pada tahun ketiga. Baik, selanjutnya contoh 9.3. Sebuah peralatan transportasi pergudangan memiliki harga awal yaitu 20 juta rupiah dengan perkiraan ongkos-ongkos tahunan dan nilai sisa setiap akhir tahun selama 6 tahun, tampak seperti pada gambar 9.1 di bawah ini dengan MARR 20%. Tabel 9.1.
Data ongkos tahunan dan nilai sisa contoh pada contoh 9.3. Tahun digambangkan dengan N, yaitu umur dari suatu aset. Ongkos tahunan dalam bentuk juta rupiah, nilai sisa dalam bentuk juta rupiah. Selanjutnya, solusi. Jawabannya diperoleh dengan mencari EUAC dari alat tersebut setiap tahun selama 6 tahun. Contoh solusi ini berkaitan dengan tabel yang tadi. Misalnya pada N atau umur ekonomi suatu aset yaitu 1 tahun, diperoleh EUAC dengan perhitungan 20 juta kali dalam kurung AP 20% kali 1 tambah 0 minus 16 juta dalam kurung AF kali 20% kali 1, diperoleh hasil yaitu 8 juta rupiah. Terus jika pada N atau umur ekonomis suatu aset yaitu 2, diperoleh EUAC yaitu dengan perhitungan sama seperti tadi, sehingga diperoleh hasil EUAC nya yaitu 7.182.000 rupiah. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh hasil perhitungan dari EUAC dengan berbagai macam nilai investasi, nilai ongkos dan nilai sisanya, termasuk total EUAC-nya juga sudah ada. Setiap tahun atau setiap umur ekonomis aset itu pasti akan berbeda-beda hasil EUAC-nya, baik dalam bentuk investasinya, ongkos per tahunnya atau nilai sisanya ataupun total EUAC-nya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa umur ekonomis dari peralatan di atas adalah 3 tahun dengan ongkos ekuivalen tahunan sebesar Rp 7.077.000 rupiah. Tanda negatif pada tabel 9.2 di atas menunjukkan ongkos. Bila digambar dalam bentuk grafik, EUAC tersebut terlihat pada gambar 9.5. Selanjutnya 9.3 yaitu analisa penggantian berdasarkan umur ekonomis. Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, analisa penggantian pada dasarnya adalah membandingkan dua alternatif pada umur ekonomisnya masing-masing, yaitu alternatif tetap menggunakan aset lama atau depender atau mengganti dengan yang baru. Dalam kaitannya dengan analisa penggantian ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain 1. Sunk cost harus diabaikan atau gunakan sudut pandang pihak ketiga. Sunk cost ini bisa berarti berarti masukan dari orang lain terkait aset kita atau perusahaan kita atau usaha. 2. Tentukan umur ekonomis dari aset yang sedang dipertimbangkan. A. Jika ongkos tahunan konstan dan nilai sisa tahun-tahun berikutnya dianggap sama dengan nilai sisa saat ini, pilih umur terpanjang yang mungkin. B. Apabila ongkos tahunan selalu meningkat dan nilai sisa tahun-tahun berikutnya dianggap sama dengan nilai sisa saat ini, pilih umur terpendek yang mungkin. 3. Bandingkan alternatif-alternatif yang dipertimbangkan. Selanjutnya, grafik EUAC untuk contoh 9.3 tadi. Umur ekonomis yang ditunjukkan pada grafik tersebut yaitu pada tahun ketiga atau umur ekonomisnya pada tahun ketiga atau N-nya pada tahun ketiga. Investasi awalnya dimulai dari 8 juta rupiah. Tapi seiring berjalannya waktu, umur ekonomis pasti berubah-ubah juga mengikuti investasi, mengikuti biaya operasional seperti yang terlihat pada grafik. Grafik awalnya
dari investasi awalnya yaitu 8 juta rupiah menurun tapi seiring dengan perjalanan usaha atau asetnya, grafik meningkat karena biaya operasionalnya juga meningkat. 9.4 Beberapa contoh analisa penggantian. 9.4.1 Penggantian karena peningkatan kebutuhan kapasitas. Walaupun secara fisik suatu peralatan masih cukup baik, efisien, dan up to date, seringkali kita harus melakukan analisa penggantian apabila ada peningkatan kapasitas produksi yang harus ditangani dan tidak lagi cukup dikerjakan dengan alat yang ada. Analisa penggantian pada kasus yang seperti ini biasanya ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan apakah peningkatan kapasitas ini akan diantisipasi dengan menambah alat lain pada alat yang ada atau mengganti alat yang ada dengan yang baru yang mampu bekerja pada kapasitas yang dibutuhkan. Maksud dari penjelasan ini yaitu seperti contoh di suatu perusahaan, jika jumlah produksi meningkat, apakah mesin harus diganti atau melakukan perubahan atau melakukan peningkatan? Melakukan peningkatan untuk perubahan pada mesin produksi dengan cara apa? Diganti dengan yang baru atau mengupgrade-nya agar bisa memproduksi lebih banyak produk. Berikut ini adalah salah satu contoh permasalahan analisa penggantian karena kebutuhan peningkatan kapasitas. Contoh 9.4 Setahun yang lalu sebuah perusahaan manufaktur membeli motor 10 HP untuk menggerakkan belt conveyor yang dimilikinya. Karena kebutuhan yang lebih tinggi, perusahaan perlu meningkatkan kemampuan dan panjang belt conveyor sehingga motor yang dayanya 10 HP tidak lagi cukup untuk menggerakkannya. Setelah dilakukan perhitungan, belt conveyor ini membutuhkan daya penggerak 20 horsepower. Secara teknik, daya ini bisa diperoleh dengan menambah satu motor lagi yang dayanya 10 horsepower. Alternatif lainnya adalah menjual motor yang lama dan menggantinya dengan yang baru yang memiliki daya 10 horsepower. Motor yang dimiliki sekarang dibeli setahun yang lalu dengan harga Rp840.000 dan masih bisa bekerja pada efisiensi penuh 88% dan harga jual yang pas pada saat ini adalah Rp540.000. Motor yang sama pada saat ini harganya Rp880.000. Motor dengan daya 20 horsepower harganya Rp1.560.000 dengan efisiensi 90%. Belt conveyor diharapkan bisa bekerja selama 200 jam per tahun dan mengkonsumsi arus listrik seharga Rp30.000 per kWh. Ini bakal nih lanjutin. Ini. Oke, selanjutnya ongkos-ongkos perawatan dan operasional selain arus listrik adalah Rp7. Masih kamu kelihatan tadi. Nah. Oke, selanjutnya ongkos-ongkos perawatan dan operasional selain arus listrik adalah Rp70.000 per tahun untuk motor 10 HP dan astagfirullah. Ongkos-ongkos perawatan dan operasional selain arus listrik adalah Rp70.000 per tahun untuk motor 10 HP dan Rp100.000 per tahun untuk motor 20 HP. Pajak dan asuransi dikenakan sebesar 1% dari harga awal. Bunga yang berlaku ditetapkan 6%. Motor yang baru diperkirakan memiliki umur 10 tahun dengan nilai sisa sebesar 20% dari harga awalnya. Motor yang dimiliki saat ini diestimasikan memiliki umur total 11 tahun, sehingga sisa umurnya 10 tahun. Dengan menggunakan analisa penggantian, tentukanlah alternatif mana yang sebaiknya dipilih. Solusi. Pemilihan alternatif ini akan dilakukan dengan membandingkan ongkos-ongkos ekuivalen tahunan pada kedua alternatif. Yang pertama, alternatif pertama, menambah motor dengan daya 10 HP pada motor yang ada. Motor 10 HP yang sekarang, rumusnya AVF sama dengan V
dalam buka kurung A per P kali I kali N, tutup kurung tambah P sama dengan P buka kurung A per P kali I kali N sama dengan 540.000. A per P 6%, 10. Dikurang 20% dikali 840.000 sama dengan 60,64.000. Ongkos tahunan dari kapital recover sama dengan 54.000 dikurang 168.000. A per P 0,6% dikali 0,10 ditambah 168.000 kurung 0,06 sama dengan Rp 60,64.000. Terusnya biaya arus listrik 10 HP per 0,88 dikali 0,746 kW per HP dikali 30 per kW per jam dikali 2000 jam sama dengan 508,64.000. Ongkos perawatan dan operasional sama dengan 70.000. Pajak dan asuransi 840.000 dikali 0,01 sama dengan 8,4.000. Motor 10 HP yang baru. Ongkos tahunan dari CR sama dengan 880.000 dikurang 176.000. Buka kurung A per P 0,6%, 10 ditambah 176.000 buka kurung 0,06 sama dengan 106,24.000. Biaya arus listriknya 10 per 0,88 dikali 0,746 dikali 30 dikali 2000 sama dengan 508,64.000. Ongkos perawatan dan operasional 70.000. Pajak dan asuransi 880.000 dikali 0,01 sama dengan 8,8.000. Alternatif kedua, menjual motor 10 HP yang dimiliki dan menggantinya dengan motor 20 HP. Yaitu ongkos tahunan dari CR sama dengan 1.560 dikurang 312 sama dengan buka kurung A per P 0,6%, 10 ditambah 312 kali 0,06 sama dengan 188,32.000. Biaya arus listriknya 20 per 0,90 dikali 0,746 dikali 30 dikali 2000 sama dengan 996,67.000. Ongkos operasional dan perawatan sama dengan 100.000. Pajak dan asuransi 1.560 dikali 0,01 sama dengan 15,60.000. Dengan analisa di atas dapat dikatakan bahwa alternatif kedua lebih baik. Artinya perusahaan sebaiknya menjual motor 10 HP yang dimiliki dengan menggantinya dengan motor 20 HP. Kebijakan ini akan memberikan penghematan sebesar 1.341,36.000 kurang 1.298,56.000 sama dengan 42,77.000 per tahun. Nilai sebesar 540.000 dianggap sebagai nilai awal pada motor 10 HP yang dimiliki karena bila menjual motor ini dijual, perusahaan akan memperlambat uang sebesar 540.000. Artinya nilai motor tersebut saat ini adalah 548.000 dengan menggunakan prinsip sudut pandang pihak ketiga. Maka alternatif pertama akan dianggap membutuhkan investasi besar 540.000 tambah 880.000 sama dengan 1.420.000. Dan alternatif kedua membutuhkan investasi sebesar 1.560.000. Karena alternatif kedua ternyata lebih baik, maka bisa dikatakan bahwa
Kelebihan investasi sebesar 1.560.000 dikurang 1.420.000 sama dengan 140.000 pada alternatif kedua akan menghasilkan ROR sebesar 6% per tahun. Selanjutnya, penggantian karena biaya perawatan yang berlebihan. Pada dasarnya perawatan dilakukan untuk menjaga agar sesuatu aset tetap berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, perawatan adalah upaya untuk memperpanjang masa pakai dari suatu aset. Biaya perawatan biasanya naik dari waktu ke waktu karena tingkat kerusakan akan meningkat dengan bertambahnya masa pakai suatu aset. Pada saat tertentu diperlukan perawatan yang ekstensif yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebelum perawatan yang seperti ini dilakukan, sebaiknya melakukan analisa pengganti untuk menentukan apakah perawatan tersebut memang lebih menguntungkan dari alternatif yang lain, misalnya dengan mengganti sesuatu aset dengan yang baru. Contoh berikut memberikan ilustrasi sebagai analisa pengganti bisa diaplikasikan untuk menentukan keputusan alternatif perawatan atau pengganti suatu aset. Contoh 9.5, sebuah peralatan pembantu pada pembangkit tenaga listrik sedang mengalami kerusakan. Alat ini masih diperbaiki dengan biaya 15 juta. Perbaikan ini akan menyebabkan alat tersebut bisa berfungsi selama 3 tahun. Selama 3 tahun tersebut, alat tadi diperkirakan membutuhkan biaya perawatan sebesar 1,2 juta per tahun. Manajer teknik juga dengan memikirkan alternatif lain, yakni membeli alat baru yang fungsinya sama seharga 65 juta. Alat ini diestimasikan bisa berfungsi secara ekonomis selama 20 tahun dengan biaya perawatan 200.000 per setahun. Perusahaan menetapkan MARR 12% sebagai dasar analisa. Bila Anda adalah analis yang diserahi tugas untuk menganalisa permasalahan di atas, alternatif mana yang Anda sarankan? Kedua alternatif di atas bisa dibandingkan berdasarkan ongkos ekuivalen tahunan. Yang pertama EUAC 1 sama dengan 15 juta, kurung A per P, 12%, 3 tambah 1,2 juta, sama dengan 7.446. Yang kedua EUAC 2 sama dengan 65 juta, A per P, 12%, 20 tambah 0,2 juta. Sama dengan 8,904 juta. Dengan analisa di atas, maka perusahaan sebaiknya memperbaiki alat yang ada sehingga memberikan penghematan sebesar 1,468 juta per tahun. 9.4.3 penggantian karena keausan. Walaupun secara fisik Baik, presentasi kali ini saya lanjutkan. Penggantian karena keusangan. Walaupun secara fisik masih cukup bagus, seringkali suatu peralatan perlu diganti karena munculnya peralatan-peralatan sejenis dengan teknologi yang lebih canggih. Kecanggihan ini mungkin disebabkan karena kemampuannya, ukurannya, bentuknya, dan sebagainya. Sehingga peralatan lama seolah-olah menjadi usang. Sebelum memutuskan untuk membeli peralatan baru yang lebih modern, seorang mengambil keputusan sebaiknya melakukan analisa penggantian sehingga keputusan untuk tetap memakai peralatan yang lama atau mengganti dengan yang baru bisa ditetapkan sebagai dasar perhitungan yang ekonomis. Berikut ini adalah contoh analisa penggantian peralatan karena permasalahan keusangan. PT EFG adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen sebuah alat otomotif yang terdiri dari dua subkomponen, yaitu A dan B. Kedua subkomponen tersebut diproses pada mesin bubut yang telah dibeli 13 tahun yang lalu dengan harga awal sebesar 6,3 juta. Sebuah mesin bubut baru yang lebih canggih sedang dipertimbangkan sebagai pengganti yang lama. Ongkos awal dari mesin bubut yang baru ini adalah 15 juta. Waktu produksi setiap 100 subkomponen dengan mesin lama dan baru adalah sebagai berikut. Subkomponen A, mesin lamanya 2,92 jam.
mesin baru 2,39 jam. Subkomponen B, mesin lama 1,84 jam dan mesin barunya 1,45 jam. Totalnya adalah mesin lama 4,76 jam dan mesin baru 3,8 jam. Perusahaan bisa menjual komponen yang dibuat rata-rata unit tiap tahun. Operator mesin dibayar 8.500 per jam. Oke, selanjutnya, diperkirakan membutuhkan sumber tenaga yang lebih besar per tahun waktu. Namun karena mesin ini bisa bekerja lebih cepat, perbedaan ini dianggap tidak signifikan. Harga jual mesin yang dimiliki saat ini adalah 1,2 juta dan diperkirakan bisa berfungsi lagi selama 2 tahun dengan nilai sisa 250.000 di akhir umurnya. Mesin yang baru diperkirakan berumur 10 tahun dengan nilai sisa 1,5 juta. Solusi. Ongkos-ongkos ekuivalen tahunan untuk kedua mesin adalah sebagai berikut. Mesin lama, ongkos-ongkos tahun dari CR 1,2 juta dikurang 0,25 juta. A per P 12% ditambah 0,25 juta. Sama dengan 0,592 juta. Ongkos tenaga kerja langsung 4,76 dibagi 100 dikali 40.000 dikali 8.500 sama dengan 16,184 juta. Total keseluruhannya adalah 16,776 juta. Dan mesin baru, ongkos-ongkos tahun dari CR 15 juta dikurang 1,5 juta, A per P 12% plus 10, 1,5 juta. Sama dengan 2,570 juta. Ongkos tenaga kerja langsung 3,84 dibagi 100 dikali 40.000 dikali 8.500 sama dengan 13.056 juta. Total keseluruhannya adalah 15 juta. Total keseluruhannya adalah 15,626 juta. Dengan analisa ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan sebaiknya membeli mesin bubut yang baru karena bisa memberikan penghematan sebesar 1,150 juta per tahunnya. Oke, selanjutnya adalah penggantian dengan menyewa. Menyewa berarti memiliki sesuatu aset pada suatu periode tertentu dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama antara penyewa dan yang menyewakan. Alasan antara lain karena dengan menyewa seseorang terhindar dari kewajiban sebagai pemilik, termasuk diantaranya kewajiban baru untuk merawat. Terhindar dari resiko kerusakan juga, usai aset, penggantian terhadap kerusakan, dan sebagainya. Peralatan-peralatan yang biaya investasinya mahal dan singkat, utilitasnya rendah akan tepat seakan dianalisa kelayakan untuk membeli atau menyewa. Oke, lanjut. Sebuah perusahaan manufaktur memiliki peralatan yang terlinsasi 6 tahun yang lalu dengan biaya awal 150 juta. Dijual saat ini harganya adalah 50 juta. Harga ini akan turun tiap tahun sebesar 5 juta. Apabila alat ini dipakai 1 tahun lagi, biaya perawatan dan operasionalnya akan menjadi 75 juta per tahun dan setelah itu akan terjadi peningkatan 20 juta per tahun. Manajer teknik perusahaan tersebut sedang mempertimbangkan untuk memasang alat baru dengan ongkos awal 200 juta. Alat ini diperkirakan memiliki nilai ratusan juta dengan masa pakai 10 tahun. Ongkos tahunan untuk perawatan dan operasionalnya sebesar 50 juta. Oke, lanjut. Pada permasalahan ini, kita harus mencari ongkos-ongkos ekuivalen tahunan dari peralatan yang disusulkan dan membandingkan dengan ongkos-ongkos ekuivalen tahunan peralatan yang lama, di mana N adalah tahun yang menunjukkan lama peralatan yang lama masih akan dipakai. Di sini bisa dilihat EUAC baru sama dengan 200 juta dikurang 10 juta, A per P 20%, 10 ditambah 10 juta dalam kurung 0,20 ditambah 50 juta sama dengan 97,319 juta. Pada N sama dengan 1, EUAC lama 50 juta dikurang 45 juta, A per P 20%, 1 tambah 45 juta dalam kurung 0,20 ditambah 75 juta sama dengan 90 juta. Nilai rupiah 45 juta diperoleh dari 50 juta dikurang 5 juta yang menunjukkan nilai sisa dari alat tersebut bila dipakai 1 tahun lagi.
Oke, selanjutnya. Sini ada sebuah soal. Sebuah bengkel mobil memiliki kompresor seharga 14 juta dengan ongkos tahunan dan estimasi nilai sisa terlihat seperti pada tabel berikut. Tahun pertama 1 juta, ongkos tahunnya 1 juta, nilai sisa akhir tahunnya 9 juta, dan tahun kedua 2 juta, nilai sisa akhirnya 8 juta, tahun ketiga 3 juta, nilai sisa akhir tahunnya 7 juta, tahun keempat 4 juta, nilai sisa akhir tahunnya 6 juta, tahun kelima 5 juta, nilai sisa akhir tahunnya 5 juta, tahun keenam 6 juta, nilai sisa akhir tahunnya 4 juta. Dengan menggunakan MARR 30%, hitunglah umur opsional dari kompresor tersebut. Di sini ada soal juga. Kita masuk ke contoh 5.7. Untuk mengembangkan sebuah supermarket, seorang investor sedang mempertimbangkan 5 lokasi yaitu A, B, C, D, dan E. Data dari investasi awal dan pendapatan tahunan dari kelima alternatif tersebut terlihat pada tabel 5.3 yang tadi. Semua alternatif diperkirakan berumur 5 tahun. Tentukanlah alternatif mana yang terbaik menurut metode ROR meningkatkan bila MARR adalah 6% per tahunnya. Di sini ada tabelnya. Alternatif A, investasi rupiah 400, kemudian yang B 100, yang C 300, yang D 200, dan yang E 500. Pendapatan per tahun yang A 100,105, yang B 35, yang C 76, yang D 60, dan yang E 125. Solusinya, langkah pertama adalah hitung ROR masing-masing alternatif. Sebagai ilustrasi dalam memahami konsep aliran kas, misal suatu horizon perencanaan 5 tahun dipilih untuk mengevaluasi 3 alternatif investasi. Katakanlah A, B, dan C. Estimasi aliran kas berdasarkan proposal yang masuk ditunjukkan pada tabel 4,1. Anggaran yang tersedia hanya 50 juta. Alternatif B tergantung kontingen. Pada alternatif A, sedangkan A dan C bersifat mutually eksklusif. Di sini ada tabelnya. Aliran kas neto akhir tahun. Akhir tahun pertama, poin A di situ ada 20 juta, dan B minus 30 juta, dan C minus 50 juta. Akhir tahun 1, yang poin A minus 4 juta, dan B 4 juta, C min 5 juta. Akhir tahun kedua, yang A 2 juta, poin B 6 juta, dan poin C 10 juta. Akhir tahun ketiga, poin A 8 juta, poin B 8 juta, dan poin C 25 juta. Akhir tahun keempat, yang A 14 juta, poin B 10 juta, dan poin C